dan ini sedang berdebat sama Jos gitu. Terus saya memang juga menegur Jos bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian nenteng aja gitu loh. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu menolak permintaannya, kesel gitulah ya. Nah lalu saya memberi solusi, tapi jika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suruhannya, dia maunya tetap Ayu gitu. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang akhirnya memicu Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya gitu. Tapi dari Ayu sendiri di pekerjaan itu orangnya seperti baik sih anaknya, cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya lah, kurang teliti lah, akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu loh. Ketika saya menegur, dia menjawab, emang ibu tuduh saya ambil dan sebagainya. Saya bilang bukan soal tuduh, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu loh. Report itu sekian, harusnya dia setornya sekian gitu. Nah itu yang terjadi gitu. mohon maaf sebelumnya terkait kabar berita dari George yang katanya kecerdasan itu benar? Memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Bahkan memang kita ada mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang seharusnya lah. Kan apa yang membuat George diminta Ayu yang mengatakan hal yang ketika itu memang sebenarnya job desk dari Ayu tersebut itu apa sih? Sebagai kasir. Dan apa yang membuat George tuh inginnya Ayu mengatakan sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri, dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si George itu terpancing gitu. memang selama setiap hari itu George memang selalu dilayani sama Ayu atau bagaimana kan? Apa ini baru sekali meminta? Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya tidak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya, karena saya adalah kasir. Memang secara job desk bukan, makanya kan ini juga kita kan memang mau untuk klarifikasi juga. Ayu juga sebenarnya orangnya mungkin juga anak orangnya juga baik, cuma kan memang pada saat itu kondisi mungkin si George itu sedang lagi, sebelumnya kan udah ada konflik juga ya, sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya, yang untuk masalah yang viral, cuma belum viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macam. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadian lah yang tindakan penganiayaan ini. Nah untuk tindakan penganiayaan ini sendiri salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu, bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah. Dia mau suruh seseorang, orang itu harus mau kayak anak kecil lah, ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau, lebih ke arah kayak begitu aja sih. Tapi terkait ini kan lagi ramai soal katanya yang ibu yang menyarankan untuk melapor. Nah, kalau itu saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung George melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu loh, dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam, ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak membayangkan kok bisa sampai
diviralkan seperti itulah. Kalau lebih sampai ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar. Ketika memang untuk diproses hukum, proseslah satu orang itu, bukan semuanya. Untuk karena banyak banget contohnya, mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang nggak ada hubungannya juga diteror, keluarga istilahnya kami keluarga yang sepupu pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si Jos itu diteror. Saya paling banyak menerima teror. Kalau saya boleh kasih lihat di HP saya, itu ada banyak sekali teror yang rasisme, itu ya rasis. Terus ada kejadian-kejadian di mana tadi sudah saya ini kasih tahu ada itu ya, katanya lonte lah, marah saya lonte, melahirkan Bahasa-bahasa anak, kasar bahasa yang yang sebenarnya pantas. tidak pantas. Dan itu kan sebenarnya oke, yang diproses kan si Jos, harusnya Jos lah, jangan semua diancam semua, termasuk ya saya punya keponakan, jadi adik dari suami saya itu juga orangnya gendut. Lalu ada juga dari food blogger, karena dia itu juga gendut, dia juga diancam-ancam dan sebagainya. Jadi itu udah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Pada saat kemarin itu George ada di Sukabumi, Benar, kabur kah atau memang kediaman? tidak ada Bukan, kabur. bukan. Jadi Iya, bukan, sebenarnya bukan kabur. Sebenarnya kan memang dari hari sebelumnya pun kan mulai udah naik beritanya. Papa mama itu stres juga istilahnya untuk di Jakarta kan, karena banyak sekali ancaman dan teror kan. Makanya mereka memang sengaja untuk ke Sukabumi istilahnya untuk mencari ketenangan juga lah, salah satu alasannya. Dan mama pun memang yang untuk memberikan share lokasi kepada penyidik juga dan untuk menjemput posisi si George itu sendiri. Jadi tidak mau diumpetin atau bagaimana ya Pak? Nggak Sama ada, sekali tidak. tidak ada. Sama sekali. Dan itu kan Ini- bisa, dan itu kan sesuai dengan statement yang diberikan oleh Polri sendiri kan. Ya, jadi nanti boleh kasih konfirmasi ke polisi lah, polisi bagian sini dan menyatakan menanyakan kebenaran itu. Jadi ada tidak benar, dan itu juga ada di capture HP saya. Kalau mau memang mau ditunjukkan, saya bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Saya tambahin ya. Jadi begini, kita mendukung penegakan hukum. Ini ada PH, itu ada PUAD, Kamera, Om. Mikael, Om, depan kamera. saya Sudarta, Murino, ada Roy, dan satu lagi Dr. Manas Rasulit. Kita mendukung penegakan hukum ini. Jadi kalau ada di luar menyatakan proses ini lambat, tidak, itu mengikuti proses, karena itu adalah pemanggilan melalui saksi klarifikasi, terus saksi dari pelapor, saksi dari terlapor, yang kedua pasti pengembangan dan gelar perkara, dan kemarin sidik dan tersangka. Sudah 2 hari tersangka. Yang kedua, saya mohon kepada ini, kita dapat teror untuk hari Kamis. Jadi saya bacakan dulu ya. Jaringan Mahasiswa Republik Indonesia Suranaksi, isu nomor viral nomor Dasdi. Tuntutan mendesak Kapolri agar Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas dan seluruh jajarannya Polres Jawa Timur karena dinilai tidak layak diberikan tanggung jawab yang sesuai amanat konstitusi untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kepada warga. Kedua, mendesak Kadipropam Mabes Polri periksa personil Polres Jawa Timur. Ketiga, segel dan bokit toko roti disay pas Lindayes, Patisserie, dan Coffee. sebagai tanggung jawab moral A. Jadi yang 3 poin ini itu tidak benar. Proses hukum itu berjalan dengan baik kok. Karena itu wajar saja. Yang kedua, tadi RDP juga di Komisi 3. Terus yang ketiga, apa urusan dengan toko dengan masalah pribadi yang tindak pidana pribadi yang dilakukan Jos. Itu saya mohon kepada netizen dan yang lain. Kami meminta maaf dan kita lakukan proses hukum. Yang kedua, kita juga mengajukan untuk asesmen kepada Polres Jakarta Timur untuk diperiksa gitu loh. Kita mendukung apapun keputusannya. Jadi dari kami tetap melakukan penegakan hukum. Ya, kami juga menambahkan bahwa kami harap dari masyarakat secara luas mempunyai suatu pendidikan dan berpikiran jernih bahwa ini adalah perilaku pribadi dan perilaku daripada keluarga. Jangan sampai pribadi Jos merembet kepada keluarga besar daripada pihak Ibu Linda, apalagi kepada pihak bisnisnya, karena ini berkaitan dengan
karyawan lain yang nanti jika ada penutupan sampai ada penutupan demo yang menghambat kegiatan usaha daripada ibu Dian. Di keluarga sendiri kan rencananya ada demo dan ada toko bakery. Nah, mungkin gimana nih mungkin dari keluarga sendiri? Seperti itu pasti kita merasa sangat terintimidasi ya. Hal seperti ini kan sebenarnya bukan kesalahan toko kami ataupun kesalahan saya personal dari Job, dan itu kami sudah serahkan kepada pihak yang berwajib, jadi dan penasehat hukum. Jadi tolong saya minta kepada para netizen jangan menghakimi sepihak, tapi konfirmasi dulu kebenaran. Apapun itu terjadi, bijaklah dalam berkata-kata. Ini ada salah satu contoh di mana setiap hari, setiap detik, setiap jam saya diteror, ditelepon, dimaki-maki, dan termasuk ini bapak-bapak atau mbak-mbak. Tahan boleh di kamera ayat. Ini dari siapa? Saya nggak kenal, karena itu memang saya nggak kenal orang itu. Boleh saya baca? Ada telepon, maaf. Jadi gini mas, mau intinya ini kan udah terlalu melebar ya. George itu yang sekarang ini bermasalah. Jangan bawa keluarganya, itu pertama. Kalaupun memang ada demo segala macam kami hadapin. Mereka benar kok, mereka nggak salah. Mereka itu berdagang, mereka berjualan semua benar kok. Banyak pegawai-pegawai yang karena bekerja dengan mereka semua berjalan dengan baik kok. Karyawan lama banyak. Intinya tolonglah, jangan melebar kemana-mana kok. Sekarang George udah ditahan. Biar proses yang berjalan. Biar nanti terang benderang bagaimana hasilnya. Masih proses kok, sabar gitu loh. Kita juga tidak pernah menutup-nutupi, semua berjalan dengan baik. Kami mohon tolonglah untuk keluarganya jangan diganggu sama juga. Mereka warga negara dan mereka bisa dibela secara hukum. Mereka punya hak untuk dibela secara hukum seperti itu. Ada langkah hukum bang untuk yang meneror? Iya, kami akan lapor ITE. Lapor ITE itu hak mereka dong. Masa ini mereka warga negara Indonesia kok? Mereka bukan, jangan bawa ras lah di sini. Semua kita sama warga Indonesia. Hormati proses yang berjalan. Jangan mereka karena ras tertentu dikata-katain. Gak boleh. Kita semua Indonesia kok. Ingat dong, kita itu Republik Indonesia di mana berbeda atau kesatuan. Tolonglah. Karena ada pepatah. Mulutmu harimau. Sekarang ada jarimu harimau. Tolong lebih bijak. Seperti itu ya saya. Mungkin boleh konfirmasi sedikit tante. Ini dibaca aja, Siapa? Dan. Boleh bilang ya. guys. Oke, tante. Mungkin boleh dikonfirmasi sedikit terkait George yang disebut memang temperamental, bahkan tidak cuma ke karyawan keluarga sendiri pun, bahkan ke tante pernah melakukan kekerasan, itu benar kan? Dia pernah berantem sama pernah saya makan punya tangan patah ya, karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol ya, itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya anaknya baik, cuma mungkin punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita ngomong kan percuma, yang bisa menentukan kan ahli. Sempat berobat ke psikiater atau ada konsul? Ini kita juga di Polres psikiater. Dari usia berapa sih kalau boleh tahu? Dari kecil emang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban seperti itu. Jadi dibawa ke psikiater itu dari umur berapa sih? Ya, dari umur mungkin ya 10-an tahun lah. Nama konseling dan berobat di psikiater ya Tanah? Siapa? Tapi Dewi sendiri tadi ada mengatakan kalau gajinya tuh belum dibayar 3 bulan. Gimana tanggapannya? Itu bohong. Siapa tuh? Ayu. Ayu. Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Ya, sebesar 2,100. Saya suruh dia datang, temui saya. Dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya. Gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tua.
perjanjiannya nggak sih kan bahwa dia dan pun untuk yang masalah gaji yang maksudnya itu untuk ditahan segala macam pun itu ada faktor lain yang kita nggak bisa untuk buka di sini, nggak bisa buka ke publik karena urusan pekerjaan. Karena memang untuk intern kita pun nggak mau memancing keributan di sini, nggak mau bikin kontroversi di sini, yang pasti ada alasan. Paling kita cuma bisa komen untuk itu aja. Mas, artinya ada alasan dari pihak NATO untuk menahan dan itu bukan untuk urusan personal, tapi urusan profesional, untuk urusan pekerjaan itu sendiri. berkaitan dengan urusan profesional Ya. pekerjaan. Oke, punten Pak. Ini tadi si Ayu sendiri mengatakan sempat Radit merasa dibohongi karena sebelumnya ada pernah punya kuasa hukum tetapi dari pihak Klarifikasi. Sebenarnya gini, kalau dari pihak kita sendiri, kita juga baru pertama kali dengar ceritanya tadi, jujur aja. Karena pada dasarnya kita aja kuasa hukum ketemu sama Pak Sudarta itu baru kemarin istilahnya rekomendasi dari Polres. Sedangkan kalau kita merekomendasiin kuasa hukum yang lain, kenapa kita bisa baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini istilahnya. Dan kedua juga kalau memang kan saya juga banyak dengar ceritanya ya, pengacara 1, pengacara 2, saya selalu sarankan sebenarnya seperti ini. Kalau memang merasa dirugikan dalam hal apapun, secara nama baik, secara hukum, secara material, laporkan ke kepolisian. Kepolisian kan juga punya nama baik yang harus dijaga lah, kurang lebih kan seperti itu. Buktinya pun kasus ini kan diselesaikan. Mungkin baru saya tambahkan, kalau memang pengacara 1, 2 siapapun namanya kita nggak tahu, laporkan organisasinya. Ya. Gampang. Supaya nanti mereka ada sidang Dewan Kehormatan dan lain-lain, gampang kok. Laporkan saja, kan ada rananya. Karena kepolisian ada, karena organisasi ada. Dan nanti Dewan Kehormatan yang akan menguji atau akan mengambil tindakan kepada pengacara tersebut. Gampang kok. Jadi karena sudah menghabiskan 1 motor gitu ya. Ya apapun itu juga, ya itu resiko meng-hire lawyer kan ya. Itu kan pasal kesepakatan. Nah, jadi gini, yang dibilang rekan itu benar. Kalau itu benar, ya laporkan. Kalau memang kita yang tadi kan saya yang mensarankan gitu. Karena akan ada pendidikan. Jadi saya mohon kepada si korban untuk melaporkan yang pengacara 1, 2. Apakah benar kita yang menunjuk atau kita yang membiayai? Kalau memang dia merasa ditipu oleh pengacaranya, dia kejar pengacaranya. Kenapa kok saya? Aneh kan? Mereka yang ngambil duit dia gitu. Kok saya gitu? Ya kita sendiri kaget lah Saya untuk juga masalah. kaget baru begitu dengar, saya kaget loh. Kok bisa gitu? Kok dia bisa pakai pengacara, saya sendiri nggak pakai pengacara? Gitu. Tapi sebenarnya memang ada perjanjian nggak sih sebelum hal ini membuat ke publik ya? Perjanjian apa? Maksudnya ada omongan secara kekeluargaan atau seperti apa dari pihak kalian? Untuk permintaan maaf sendiri kan waktu itu kan Mama Saya sebenarnya sudah meluk dalam dia. situasi pun Saat sudah kejadian saya bilang ke Ayu, ini kan di luar dari apa yang kita inginkan. Saya itu merasa bersalah. Saya minta maaf. Dan kalau memang dia tidak terima, nggak bakalan sampai 2 bulan ini itu dibiarkan. Dan itu memang hari itu juga dia lapor, itu ditemenin oleh temennya. Itu tidak bisa dibuktikan kok sama teman-teman. Yang saya yang suruh. Tapi George ketika itu di hari itu juga dia langsung minta maaf nggak sih kan atau memang seperti apa? Jos itu saat emosi, ya mana mungkin dia minta maaf. Ya tapi setelah 1 hari dia minta maaf kepada